Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku sekalian, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pagi ini kita masih dipertemukan dalam pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. Dan kali ini adalah materi yang pertama di kelas 7 sekaligus mata pelajaran IPS perdana yang pertama gitu ya, di MTS ataupun di SMP. Nah, anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya ilmunya bisa terserap, dapat diamalkan dan juga berkah tentunya. Berdoa dipersilakan. Berdoa dicukupkan. Baik, halo anak-anak sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, semoga kalian dan keluarga kita semua dalam keadaan yang sehat, baik itu sehat fisik, rohani, jasmani, dan selalu bahagia tentunya. Karena dalam masa sekarang, pandemi COVID-19 masih sangat merebak, jadi kita harus tahan, harus kuat, dan juga tentunya harus bahagia. Karena imunitas adalah kunci dari segalanya. Nah, anak sekalian, Bapak ingatkan, bagi kalian yang belum melakukan prestasi kehadiran, silakan untuk melakukan prestasi terlebih dahulu. Kalian cukup dengan menyebutkan nama lengkap dan juga nomor absen kepada Bapak ataupun di WA group ataupun di kolom yang tersedia. Nah, anak-anak sekalian, hari ini kita akan belajar mengenai bab 1, yaitu manusia, tempat, dan lingkungan. Dengan subbab yang pertama adalah pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Ya, anak sekalian, kalau berbicara tentang ruang, pasti kita mempunyai image ataupun pemikiran ruangan, ya, ruangan yang tertutup, terbuka, tempat, dan sebagainya. Itu adalah hal yang cukup lumrah jika kita mendengar kata-kata ruang. Nah, kali ini kita akan belajar membahas tuntas pengertian dari ruang itu sendiri. Jadi tidak hanya sebatas awang-awang, namun bagaimana ruang itu dalam pembelajaran IPS. Ya, anak-anak sekalian, di sini ada beberapa gambar. Yang pertama ada gambar tentang perilaku jual beli ya, jual beli apa ini? Ada sayur, ada barang-barang kebutuhan dan sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu apa? Yaitu tentang pantai. Yang ketiga apa? Yaitu tentang pegunungan daerah Sering dan juga ada perkebunan teh ya. Ya, kali ini kita akan membahas semua itu. Nanti kita cari tahu apa sih yang dimaksud dengan ruang dan interaksi antar ruang. Oke. Anak-anak sekalian, di pembelajaran kali ini kita akan mengetahui dulu pengertian dari ruang. Namun sebelum kita membahas tentang pengertian ruang, kita sebagai manusia pasti pernah tinggal dalam suatu ruangan dan tertentu ya di ruang tersebut di permukaan bumi. Nah, masing-masing ruang itu memiliki karakteristik sendiri, yaitu apa? Satu yang lainnya pasti berbeda. Misalkan tadi di pasar dengan di pantai pasti akan berbeda. Nah, anak-anak apakah bisa membuktikan apa definisi dari ruang itu? Nah, jika kita pernah pergi ke berbagai tempat, kemudian memperhatikan perbedaannya, itu contohnya yang simpel saja. Misalkan tempat saya tinggal atau tempat tinggal kalian dengan tempat tinggal Bapak Ibu guru pasti akan berbeda. Kita tinggal di ruang, misalkan di rumah, di ruangan kita sendiri pasti juga akan berbeda dengan ruangan Bapak Ibu kita. Nah, itu adalah definisi dari ruang. Nah, sekarang kita perhatikan kalau itu keadaannya adalah di alam. Penduduknya, aktivitasnya, seni budayanya, kegiatan ekonominya, kegiatan sehari-harinya, itu adalah bentuk dari interaksi. Nah, semua ini mempunyai kondisi tertentu dan juga potensi masing-masing. Tidak ada satu ruang pun yang mampu menyediakan segala kebutuhan kita selaku manusia atau penduduknya. Oleh karena itu, pasti akan ada terjadi kejadian ataupun aktivitas berupa tukar-menukar komoditas, kemudian interaksi, komunikasi, dan lain sebagainya. Ini adalah hal lumrah dalam ilmu pengetahuan sosial. Oke, pengertian ruang. Ruang adalah tempat di permukaan bumi.
Ya, jadi ruang itu adalah segala tempat yang ada di permukaan bumi, baik itu secara keseluruhan atau hanya sebagian yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Nah, contoh dari ruang itu banyak sekali, misalkan tempat tinggal kalian, kemudian ada tempat kambing, kandang sapi, dan sebagainya. Setiap makhluk hidup yang hidup di bumi pasti memerlukan ruang tersebut, sehingga manusia akan membuat ruang-ruang tertentu. Jadi nanti kita akan membahas pengertian dari ruang secara keseluruhan. Nah, ruang tersebut tidak hanya sebatas udara yang bersentuhan dengan permukaan bumi, namun ruang adalah lapisan atmosfer yang mempengaruhi permukaan bumi. Jadi ruang itu sangat luas sekali jangkauannya, tidak hanya ruang kelas, kemudian ruang pertemuan, ruang bapak ibu guru, dan sebagainya. Nah, ruang juga mencakup perairan ternyata, yaitu ada apa di permukaan bumi? Di permukaan bumi yang berupa air ada banyak sekali contohnya. Apa ya? Kira-kira? Ya, ada laut, ada sungai, ada danau, ada air bawah tanah, dan sebagainya. Nah, ruang tersebut berarti mencakup lapisan tanah dan batuan. Jadi seluruh lapisan yang ada di permukaan bumi itu disebut dengan ruang. Nah, contoh dari ruang di dalam skala kecil yaitu bangunan, kemudian gedung sekolahan, kamar, dapur, tempat makan, dan lain sebagainya. Nah, contoh besarnya seperti apa, Pak? Ya, setiap ruang di permukaan bumi itu mempunyai ciri-ciri tertentu, baik itu cakupannya, luasnya, kegunaannya, dan lain sebagainya. Nah, perbedaan karakteristik membuat atau melahirkan sebuah interaksi antar ruang. Misalkan, ya, di sini, misalkan bangunan rumah kita dengan bangunan sekolah, pasti ada pola interaksi, yaitu apa? Sekolah, yang namanya sekolah pasti ada kegiatan belajar mengajar. Nah, apa hubungannya dengan kegiatannya di rumah? Ya, anak didik ataupun anak dari orang tua yang ada di rumah pasti akan menitipkan anaknya di sekolah. Untuk apa? Untuk belajar ilmu-ilmu yang tentunya tidak dapat dilaksanakan secara maksimal di rumah. Nah, itu adalah bentuk dari interaksi antar ruang. Nah, nanti kita akan bahas bagaimana interaksi menurut teorinya dan juga prakteknya. Nah, cakupan ruang, sebelum kita membahas lebih lanjut, cakupan ruang ini adalah tidak hanya sebatas udara yang bersentuhan di bumi, namun seluruh lapisan atmosfer yang mempengaruhi permukaan bumi, seperti yang tadi Bapak sampaikan. Jadi, segala hal yang ada di atmosfer bumi dan di permukaan bumi ini adalah cakupan dari ruang. Kemudian yang kedua, ruang ini mencakup perairan yang ada di permukaan bumi, yang tadi Bapak sampaikan. Jadi terbukti ya, jadi Bapak tidak hanya menyampaikan apa yang Bapak pikirkan, namun ada, yaitu apa? Sungai, laut, danau, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah mencakup lapisan tanah hingga bebatuan hingga air tanah, ya, air yang di bawah tanah. Nah, ini adalah merupakan cakupan dari ruang. Namun kita seringkali tidak menyebutkan itu adalah ruang, ya. Tapi sekarang Bapak kasih tahu bahwa seluruh yang Bapak sampaikan ini adalah cakupan dari ruang. Oke, anak-anak sekalian, masih semangat ya? Nah, sambil menyimak pembahasan dari Bapak, silahkan untuk membuka LKPD yang telah disiapkan, ataupun boleh juga untuk membuka sumber-sumber yang lain seperti buku paket, kemudian guide materi, kemudian internet, dan lain sebagainya. Untuk menunjang apa? Untuk menunjang kepintaran anak-anak sekalian, kecerdasan anak-anak sekalian, dan daya nalar dan juga daya tangkap dari anak masing-masing. Nah, anak-anak sekalian, setiap ruang di permukaan bumi memiliki ciri khas tertentu, yaitu tentunya mempunyai karakteristik sendiri dan berbeda antara satu wilayah dengan wilayah yang lainnya. Itu adalah cakupan dari ruang. Nah, anak-anak sekalian, ternyata tidak ada lokasi yang karakteristiknya sama persis antara satu dengan yang lainnya. Iyakah? Iya atau tidak? Misalkan, kamar kalian pasti akan berbeda dengan kamar orang tua, ataupun berbeda dengan kamar saudara-saudara kalian, dengan adik kakak kalian pasti berbeda. Jadi tidak ada yang karakternya itu sama persis, walaupun desainnya mungkin sama, pasti ada yang berbeda.
Nah, itu adalah keunikan yang tiada tara. Itu adalah anugerah dan juga luar biasanya adalah kebesaran dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua itu memiliki ciri sendiri-sendiri. Bayangkan dalam satu dunia dan berbeda semua. Ada berapakah jumlah ruangan? Oke, banyak sekali ya, subhanallah. Maka dari itu kita harus banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anak sekalian, karena tidak ada yang sama persis, maka di sini adalah muncul karakteristik, yaitu apa? Keterkaitan antar ruang di permukaan bumi. Nah, keterkaitan antar ruang ini merupakan interaksi antar ruang yang tadi kita bahas di awal. Oke. Berbagai ruang di permukaan bumi memiliki karakteristik yang khas, yaitu apa? Perbedaan antara karakteristik ruang satu dengan yang ruang lainnya itu saling berhubungan dan juga saling berbeda tentunya. Nah, oleh karena itu di sini kita menyimpulkan dan juga memberikan contoh. Yang satu adalah perkotaan, ya, ini adalah di DKI Jakarta, dan yang sebelah adalah daerah perkampungan. Ya, mungkin banyak dari kita yang berasal dari perkampungan, termasuk saya juga dari kampung ya. Jadi jangan malu untuk jadi anak kampung, anak desa gitu ya. Oke, ini adalah perbedaan karakteristik antar ruang dan juga dalam hal ini dan contohnya adalah perkotaan dan perdesaan. Nah, mengapa hal itu bisa terjadi anak-anak sekalian? Jadi setiap ruang ini menyebabkan interaksi antara satu ruangan dengan yang lainnya. Dan setiap ruang ini membutuhkan orang dan juga membutuhkan kehidupan yang ada. Jadi arah betulnya setiap ruang itu membutuhkan dan juga memenuhi kebutuhan hidup dari makhluk hidup. Jadi di sini ada keterkaitan juga antara ruang dan juga kebutuhan kita sebagai manusia ataupun makhluk hidup. Jadi di situ apabila ruangan itu terbentuk, kemudian seperti DKI Jakarta itu adalah hasil karya manusia. Dan keterkaitannya adalah kebutuhan dan juga kehidupan. Nah, kita lanjutkan. Contohnya seperti apa sih Pak? Perbedaan tadi, karakteristik dan interaksi tadi. Oke. Wilayah pegunungan umumnya adalah penghasil sayur. Ya, ini penghasil sayur di daerah pegunungan. Kemudian di daerah pesisir pantai, ya, di pantai sana pasti akan menghasilkan ikan laut. Ya, ini adalah contoh pendapatan yang paling banyak. Nggak mungkin daerah pesisir menghasilkan daging sapi, ya, jarang sekali. Jadi daerah pesisir yang bermata pencaharian sebagai nelayan pasti akan menghasilkan ikan laut untuk dijual. Nah, dapat kita simpulkan bahwa penduduk daerah pantai akan membutuhkan sayuran dari mana? Dari daerah pegunungan. Dan sebaliknya, dari daerah pegunungan pasti akan membutuhkan ikan dari daerah pantai. Nah, kedua dari wilayah tersebut saling berinteraksi, saling memenuhi kebutuhan, yaitu dengan apa? Dengan aktivitas perdagangan. Gunung butuh sayur, gunung butuh ikan, pesisir pantai butuh sayur, jadi saling bertukar. Nah, pertukaran ini adalah kegiatan perdagangan atau ekonomi yang dilaksanakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan manusia. Nah, sedangkan interaksi antar ruang sehingga jadinya apa nih? Oke, interaksi antar ruang. Nah, Bapak kasih contoh menurut ahli ilmu gitu ya, ilmuwan. Menurut Bintarto, interaksi merupakan proses yang bersifat timbal balik dan mempunyai pengaruh terhadap tingkah laku, baik melalui kontak langsung maupun tidak langsung. Nah, ini adalah pengertian dari interaksi. Nah, jika dikaitkan dengan ruang, berarti interaksi antar ruang adalah timbal balik dan saling mempunyai berpengaruh antara ruang satu dan ruang yang lainnya. Nah, interaksi ini dapat melalui interaksi langsung dan juga interaksi tidak langsung. Oke, anak-anak sekalian, bentuk-bentuk interaksi antar ruang ada berapa? Ada yang bisa menjawab? Kalau ada yang bisa menjawab, silakan tinggalkan pesan kalian di kolom komentar YouTube ini, di komentar video ini. Ada berapakah bentuk interaksi antar ruang? Ya, silakan contoh, misalkan ada 1 Pak, ada 2 Pak, ada 3 Pak. Nah, silakan komentar sebanyak mungkin. Dan harus benar ya, nggak apa-apa. Salah juga nggak apa-apa, karena kita dalam proses belajar tentunya.
Nah, bentuk-bentuk interaksi antar ruang yang pertama adalah mobilitas penduduk. Nah, apa sih mobilitas penduduk itu? Mobilitas penduduk ini adalah interaksi dalam bentuk pergerakan manusia dalam bentuk individu maupun kelompok yang menghasilkan perpindahan. Contohnya apa? Contohnya imigrasi, emigrasi, urbanisasi, transmigrasi, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, bentuk interaksinya, transportasi. Nah, ini nggak asing ya, transportasi pasti adalah interaksi yang itu memindahkan barang ataupun orang juga atau sebagai energi. Jadi transportasi contohnya apa? Ekspor dari Indonesia ke negara-negara ASEAN yang lainnya. Oke, negara ASEAN ada berapa? Oke, tentunya negara ASEAN nanti kita akan bahas pada pertemuan yang lebih lanjut. Nah, oleh karena itu anak-anak sudah harus tahu ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah komunikasi. Komunikasi adalah interaksi melalui perpindahan gagasan dan juga informasi. Komunikasi itu dikategorikan menjadi komunikasi langsung dan tidak langsung. Nah, komunikasi langsung adalah komunikasi yang disampaikan secara langsung, face to face, gitu ya. Kalau misalkan komunikasi tidak langsung, itu misalkan melalui surat kabar, kemudian melalui perantara. Nah, itu adalah komunikasi yang tidak langsung. Nah, ini adalah interaksi antar ruang. Interaksinya adalah penggambaran hubungannya, gitu ya. Ada mobilitas penduduk, ada transportasi, ada komunikasi. Nah, anak sekalian, interaksi yang dapat terjadi dalam bentuk perjalanan menuju kegiatan-kegiatan manusia umumnya adalah pergerakan manusia. Itu adalah penjabaran dari mobilitas penduduk. Nah, kemudian setelah ini kita akan membahas ada beberapa kondisi ketergantungan terkait dengan interaksi keruangan itu sendiri. Nah, dalam skala besar dan ruang ini dapat dibedakan menjadi bentuk yang lebih luas. Jadi kalau tadi kita membahas cakupan kecilnya, ternyata ada skala besarnya. Ruang ini ada apa? Ada udara, perairan, dan batuan. Nah, kemudian ya ini adalah penjabaran yang tadi ya. Sebenarnya sama, ini hanya adalah garis besarnya terkait skala besar dari kondisi ruang. Nah, beberapa kondisi saling tergantungan dalam interaksi keruangan itu di sini ada 3. Apa saja nanti kita akan pelajari bersama. Oke, yang pertama adalah saling melengkapi, complementary dan regional complementary. Jadi interaksi antar ruang dan ruang yang lainnya di sini digambarkan dengan ketergantungan dengan apa? Saling melengkapi. Contohnya apa? Nah, kondisi saling melengkapi ini terjadi jika ada wilayah-wilayah dari yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya dan juga jenis barang yang dihasilkan. Tadi contohnya di pegunungan penghasil sayur, sedangkan di pantai adalah penghasil ikan laut. Nah, penduduk yang tinggal di wilayah pegunungan pasti akan membutuhkan ikan, dan sedangkan yang tinggal di pantai membutuhkan sayuran. Nah, jika dari masing-masing kelebihan atau dikatakan dengan surplus, maka penduduk yang tinggal di wilayah pegunungan akan melakukan interaksi dengan penduduk yang tinggal di wilayah pantai untuk melakukan aktivitas, yaitu jual beli atau perdagangan. Jadi, yang di gunung membelikan, yang di pantai membeli sayur. Itu adalah kondisi saling melengkapi. Ya, ini adalah contohnya. Wilayah A, dia surplus sayuran. Artinya penghasilan banyaknya itu adalah sayur. Dan wilayah B adalah surplus ikan. Dia menghasilkan di jumlah ikan dalam jumlah banyak. Jadi dia harus ada interaksi, yaitu bertukar dan saling melengkapi. Nah, itu adalah contoh dari saling melengkapi. Nah, dilanjutkan ketika tadi sudah saling melengkapi, di sini akan ada kesempatan antara. Yang kedua adalah kesempatan antara. Ini adalah interaksi keruangan, ya. Jadi bukan interaksi antar ruang, sekarang keruangan. Kita berbicara tentang keruangan. Nah, kesempatan antara atau intervening opportunity dikaitkan dengan 3 wilayah ataupun 2. Oh ya, 3 wilayah yang di layar.
Itu apa? Kesempatan antara merupakan suatu lokasi yang menawarkan alternatif lebih banyak sebagai tempat asal maupun tempat tujuan. Jika seseorang akan membeli suatu produk, maka ia akan memperhatikan faktor jarak dan juga biaya untuk memperoleh produk tersebut. Contohnya, wilayah yang biasanya membeli ikan ke wilayah B, namun kemudian diketahui ada wilayah C yang juga menghasilkan ikan, maka wilayah C ini akan mengambil ataupun membeli dari yang transportasinya lebih murah, yaitu ke wilayah A, dan akan kembali membeli ikan ke wilayah C. Jadi misalkan kita di Tambak ini ada pasar Tambak, juga ada pasar Banyumas ya. Nah, kita akan membeli barang kebutuhan kita kemana? Tentunya pasti akan mengambil yang lebih dekat dengan ongkosnya yang lebih terjangkau. Nah, kesempatan antara ini dikaitkan seperti ini. Ya, ini adalah wilayah A, dia surplus sayuran tapi tidak mempunyai ikan atau kekurangan akan bahan makanan ikan. Nah, wilayah B adalah surplus ikan dan minus sayuran. Nah, wilayah C adalah surplus ikan tapi minus sayuran. Nah, di sini Bapak mengisyaratkan, memberikan masukan, dan menuliskan wilayah A ini adalah pusatnya, dan wilayah B adalah akar saling melengkapi, dan juga wilayah C. Namun, jarak antara wilayah B dengan wilayah C lebih dekat yang wilayah C, sehingga interaksi interaksi keruangan maksudnya dalam kesempatan antara maka akan lebih kuat, yaitu wilayah A dengan wilayah C. Oke, sampai sini paham anak-anak sekalian? Jadi kalau tadi yang pertama adalah saling melengkapi, yang kedua ada kesempatan antara. Nah, kesempatan antara ini adalah interaksi yang itu berkaitan dengan faktor jarak, ongkos, dan biaya, termasuk transportasi. Jadi, interaksi yang paling kuat adalah interaksi antara wilayah A dengan wilayah C. Apakah wilayah B tidak termasuk, Pak? Ada, namun interaksinya adalah interaksi lemah. Oke, kita lanjutkan. Nah, pengangkutan barang ataupun juga orang pasti memerlukan biaya. Ini termasuk dari transportasi. Nah, biaya yang terjadi interaksi tersebut harus lebih rendah dibandingkan keuntungan yang diperoleh. Yang namanya kegiatan perdagangan pasti memikirkan laba atau keuntungan. Nah, sehingga kemudahan transfer dan biaya yang diperlukan juga sangat bergantung pada ketersediaan infrastruktur ataupun sarana dan prasarananya. Jadi benar tadi, ketika seseorang menjual sayuran dari wilayah A ke B, namun jalan menuju wilayah B itu mengalami kerusakan yang sangat jauh, maka orang yang ada di wilayah B tidak banyak yang tidak banyak yang membeli dari wilayah A. Jadi faktor dari jarak dan biaya itu juga menentukan kesempatan dari antara. Oke, nah kemudahan transfer, kita berlanjut lagi ke kemudahan transfer atau transfer ability. Jadi ini sama dengan yang tadi, ya dengan yang kesempatan antara. Namun di sini apa? Di sini lebih ke menekankan transfer. Kalau tadi di kesempatan antara itu adalah jarak, nah di transfer ability ini adalah berkaitan dengan kemudahan transfer atau transaksinya, jalannya, langkahnya, dan lain sebagainya. Kalau tadi wilayah A, wilayah B, dan wilayah C, maka kuat wilayah A ke C. Namun beda kaitannya dengan ketika wilayah A dengan C ini jaraknya ataupun jalannya itu adalah jalan tanah ya, jalan lumpur. Namun wilayah B dengan wilayah A ini adalah misalkan jalan raya aspal. Maka kemudahan transfernya tentu akan mudah ketika mobil itu ataupun dari wilayah A ingin membawa sayur ke wilayah B atau C, pasti akan mudah dilalui ke wilayah B
karena wilayah B ini adalah walaupun jaraknya jauh, namun apabila itu terhambat kerusakan dan sebagainya, pasti orang akan bisa memilih mana yang terbaik. Jadi kesempatan transfer, kemudian transfer ini ditentukan dari akses dan infrastruktur yang tersedia. Nah, contohnya kemudahan dari seseorang yang akan menjual sayur dari wilayah A ke wilayah B, namun jalan menuju wilayah B mengalami kerusakan sehingga tidak bisa dilalui. Akibatnya, hal tersebut membuat orang ini tidak menjual sayuran ke wilayah B. Jadi tidak hanya ke wilayah B, tapi ke seluruh wilayah. Misalkan anak-anak di rumah mempunyai usaha ternak lele misalkan. Nah, ketika lele itu panen, anak-anak akan menjualnya kemana? Apakah akan menjualnya ke pasar ataukah menjualnya ke swalayan misalkan? Nah, tentunya anak-anak juga harus memperhatikan keterjangkauan dari kita untuk mentransfer barang tersebut dalam hal jual beli. Misalkan saya harus menjual ke pasar tambak. Alhamdulillahnya jalannya tidak rusak, jalannya mudah, maka saya akan langsung menjual lele saya di pasar tambak. Itu adalah kemudahan transfer. Jadi ada 3. Yang pertama adalah saling melengkapi. Jadi wilayah A dengan B itu saling melengkapi. Kemudian yang kedua adalah kesempatan antara, yaitu dia akan melihat jarak dari suatu wilayah dan wilayah yang lainnya. Dia akan memilih wilayah yang paling dekat. Nah, kemudian yang kemudahan transfer ini berbeda lagi, yaitu apa? Dia akan melihat paling mudah dia harus mendistribusikan barangnya ke wilayah mana. Jadi anak-anak sudah harus paham perbedaan dari ketiga interaksi keruangan. Gitu ya. Oke, alhamdulillah materi sudah selesai. Jadi beberapa hal yang bisa kita peroleh, yaitu bahwa yang pertama berkaitan dengan pengertian ruang, contoh ruang, interaksi antar ruang, interaksi keruangan, dan lain sebagainya. Jadi semua itu adalah materi pertama kita hari ini. Pada pertemuan yang pertama di kelas 7 juga, di SMP ataupun MTS. Jadi kita sudah tahu ruang itu tidak hanya ruang kelas, namun ruang itu sangat luas dan sangat banyak contohnya. Jadi setelah ini anak-anak sudah harus paham, ya. Kemudian berdasarkan luasnya atau skala besar, ruang itu dibagi menjadi beberapa, yaitu ada ruang udara, ruang air atau perairan dan lain sebagainya, termasuk atmosfer yang ada di bumi. Di tata surya itu adalah dari ruangan. Nah, kemudian interaksi antar ruang adalah interaksi yang itu adalah berhubungan dengan ruang satu dan ruang yang lainnya. Perbedaan karakteristik ini menyebabkan adanya interaksi seperti apa? Mobilitas penduduk, kemudian komunikasi, kemudian apalagi tadi ada beberapa ya, perjalanan, kemudian interaksi yang lainnya, yaitu termasuk transportasi tadi ya yang kita bahas. Nah, kemudian yang bagian interaksi keruangan, yaitu seperti saling melengkapi, kesempatan antara, dan juga kemudahan transfer. Ya, itu semua adalah cakupan dari ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari tentang kehidupan manusia. Oke, sampai sini anak-anak. Apakah ada yang ingin bertanya? Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan melalui WA ataupun bertanya di kolom komentar ataupun bertanya di Google Classroom nantinya juga boleh. Jadi tidak memungkinkan kita antara kalian dengan saya juga saling berinteraksi, gitu ya. Oke, alhamdulillah. Bagaimana teman-teman sekalian? LKPD-nya sudah selesai. Oke, kalau belum selesai, kalian boleh mengulangnya lagi dengan memutar video ini dan juga diisi sampai benar. Nah, anak sekalian, alhamdulillah dengan ini jadi pematerian hari ini sudah cukup dan kita selesaikan sampai di sini. Kita akan bertemu kembali minggu depan tentunya dalam pembelajaran IPS dengan membahas
Kalau sekarang interaksi ruang. Minggu depan adalah letak dan luas Indonesia. Nah, jangan lupa untuk belajar terlebih dahulu di rumah. Jangan lupa juga untuk membantu ibu, perbanyak ibadahnya, dan tentunya harus bahagia. Oke, dari Bapak cukup sekian. Bila taufiq hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.